Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, saudara, ayat ini mengartikan bagaimana Yesus dalam posisi sebagai Allah dalam rupa kealahannya, dengan berbagai kekuatan dan kuasa dan kemuliaan yang dimilikinya. Dia mau mengosongkan semuanya itu dan mengambil rupa, bahkan rupa seorang hamba. Dan dituliskan di sana bagaimana dia merendahkan dirinya bahkan sampai taat, sampai mati di atas kayu salib. Dari hal ini kita bisa mencoba menelaah dan meneladani bagaimana Yesus mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukti kalau seseorang mengasihi Tuhan dari apa yang dia lakukan, posisi yang dia miliki, kuasa yang dia miliki, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Nah saudara, dia memerankan hidup sebagai manusia dan mau taat kepada apa yang ditugaskan, apa yang telah diperintahkan kepadanya untuk berjalan di dalam masa-masa sukar, untuk masuk di dalam masa-masa penderitaan, untuk dia ditangkap, ia disiksa, ia diperlakukan sedemikian rupa. Tidak ada protes yang dia lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan kita Yesus Kristus taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah firman yang disampaikan Bapa kepada dia. Dan ketaatannya itu tidak dalam jangka waktu tertentu. Alkitab menuliskan bahwa ia taat sampai semua tugas yang diembannya selesai, mati di atas kayu salib. Dan ada hal lain lagi, ketaatannya tidak disertai dengan pemberontakan. Alkitab pun menulis ketaatannya disertai dengan kerendahan hati. Dia merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara dikasih Tuhan, para Heartlings listener, dua contoh tadi bisa menjadi teladan buat kita, bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari bagaimana Tuhan kita memberikan teladan, Yesus Kristus memberikan teladan untuk mengaplikasikan bagaimana hidup kita untuk mengasihi, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan ingin bahwa hidup saudara dan saya, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita beribadah, setelah kita bergereja, apa yang kita aplikasikan dalam hidup ini? Mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah ada buktinya dengan melakukan perintah, memegang perintah. Yesus melakukannya dan dengan setia, dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan program kita malam ini, mari kita dengarkan sebuah pujian yang pasti akan memberkati kita. Saudara Heart Listener, Anda masih bersama program Kunci Kehidupan dengan saya, Pendeta Joni Gautama dari Gereja Bethel Indonesia, Bintaro, Sektor 9. Mari kita lanjutkan program ini. Nah saudara, yang berikutnya dari pembahasan kita tentang bagaimana bukti jika kita mengasihi Allah. Tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana menuruti dan memegang perintahnya. Yang kedua, dari ayat pembacaan yang kita baca tadi, Yohanes 14
ayat yang ke-22 dan ke-24 dari kitab Yohanes. Saya akan bacakan. Yohanes mencatat peristiwa penting, yaitu Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, para heart listener, perhatikan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Saudara bisa baca di ayat 23 itu. Kembali, kasih Kristus telah membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat. Kalimat menuruti merupakan arti yang diambil dari kata Yunani, yaitu tere, yang digunakan dalam bagian ini. Atau dalam bahasa Inggris bisa kita artikan keep watch over, atau mengawasi, atau guard, menjaga. Dengan demikian, maka ketika seorang mengasihi Tuhan, maka sudah selayaknya ia menjaga perkataan Tuhan, sabda Tuhan atau firman Tuhan. Yesus berkata, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Nah, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Adalah pernyataan yang logis dari Tuhan, yaitu barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku. Yang dalam terjemahan bahasa Alkitab Indonesia sehari-hari dituliskan, orang yang tidak mengasihi aku tidak menuruti ajaran-Ku. Istilah tidak menuruti firman-Ku dalam terjemahan Alkitab King James Version juga dituliskan, "He that love me not, keepeth not my saying," atau dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak menuruti perkataan-perkataanku. Disinilah terlihat bagaimana seorang Kristen yang memiliki kasih kepada Kristus harusnya adalah seorang yang benar-benar menuruti perintah Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Disinilah muncul apa yang disebut satu penghargaan, apresiasi atas perintah Tuhan. Dia melakukan apresiasinya, penghargaannya. Dia taat kepada perintah itu, membuktikan bahwa orang itu benar-benar memberikan rasa peninggian, memberikan rasa penghormatan yang dalam, yang dapat kita artikan mengasihi Tuhan. Menjaga perintahnya merupakan bentuk penghargaan atas perintah itu sendiri. Jadi jika kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Tuhan, sudah sepatutnya lah kita menghargai apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Saya ada satu contoh yang ingin saya sampaikan sebagai penguatan dari apa yang bagian dua hal tadi. Contoh ini saya ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 39 dan 42. Menceritakan seperti ini. Bagian dari firman-Nya saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Ya. Atau dalam bahasa kita saya artikan Getsemani adalah press, tekanan. Jadi taman tempat tekanan. Nah, saudara tahu bahwa tempat itu Getsemani di mana Yesus sering hadir, sering datang di tempat itu, di mana tempat itu ada banyak pohon-pohon zaitun yang tumbuh di situ, dan buahnya diambil untuk menjadi minyak, dan banyak guna dari minyak zaitun itu. Saya akan teruskan. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Jadi kira-kira gambarannya, saudara, Yesus datang bersama dengan seluruh murid-muridnya. Lalu sebagian dari murid-muridnya disampaikan oleh
kalian duduk di sini. Lalu dipanggilnya lah Petrus, Yohanes, dan Zebedius. Nah, dan Yakobus anak Zebedius. Mereka bertiga ikut Yesus. Lalu ke bagian lain, dan saya pembacaan ini saya akan teruskan. Mulailah Yesus merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Heart listener yang dikasihi Tuhan, saya beberapa kali mencoba merenungkan tentang bagaimana situasi, emosi, kejiwaan dari Yesus untuk dia tetap melakukan, tetap menjaga, tetap menghargai firman yang disampaikan oleh Bapa untuk melakukan tugas dan panggilannya menebus kita di atas kayu salib dan melewati jalan-jalan penderitaan. Ketika dia sampai di Taman Getsemani ini pada waktu-waktu akhir di mana menjelang dia ditangkap, saudara pasti bisa merasakan bagaimana kita yang dalam keadaan begitu ketakutan. Firman Tuhan katakan juga dia sebagai manusia pasti ada emosi manusia. Sedih dituliskan oleh Alkitab, gentar, ketakutan yang amat sangat luar biasa. Sampai Alkitab dituliskan kata sedih di sini tertekan begitu amat sangat. Dituliskan kembali bagian berikutnya, seperti mau mati rasanya. Itu kehebatan, sangat hebat goncangan ketakutan dan goncangan dari rasa kegentaran yang luar biasa. Berbagai emosi, tekanan yang amat tinggi pada waktu dirasakan oleh Yesus. Dan sehingga dia minta topangan dari 3 murid yang dia rasa bisa diandalkan untuk menopang di dalam doa. Kadang-kali kita dalam masalah besar, lalu kita minta teman-teman kah, atau saudara-saudara kita, atau orang-orang yang kita rasa kita percaya, dan kita berkata begini, Bapak, Ibu, atau teman, tolong saya dibantu dalam doa. Yesus juga merasakan hal begitu. Dia membawa Petrus, dia membawa Yohanes, dia membawa Yakobus, dan dia berkata, tolong berdoa bersama-sama dengan saya karena aku sangat ketakutan. Yesus juga berdoa. Di situ pergumulan antara melakukan kehendak Bapa, di situ pergumulan untuk memutuskan berhenti atau terus menuruti firman. Itulah ayat yang disampaikan di dalam catatan ini. Yesus berdoa, dia berkata, minta kepada Tuhan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 3 kali Yesus mencontohkan kepada kita bagaimana pergumulan yang dia hadapi, menuruti firman atau tidak menuruti firman. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia tetap menjaga, menghargai, menghormati firman. Dalam ayat berikutnya dituliskan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat ini membuktikan bagaimana Yesus memberikan teladan sebagai manusia. Tadi saya sudah uraikan, ada perasaan gentar, ada perasaan ingin meninggalkan, tetapi sekali lagi rasa kasihnya, rasa untuk menjaga dan menghormati Tuhan mengakibatkan dia mengambil keputusan, aku minum cawan ini. Artinya aku memilih untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Dan melalui itu, setelah itu, berbagai macam perjalanan penderitaan yang kita bisa baca dari perjalanan berikutnya, Yesus alami dan Yesus telah jalani.
Nah, saudara dikasih Tuhan, dari beberapa yang pemaparan pada malam hari ini dan apa yang saudara dengarkan, kita bisa teladani apa yang Yesus lakukan. Saya percaya kita pun bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukti jika kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana mengasihi Allah dengan melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan yang Ia kehendaki. Saudara heart listener, mengasihi Tuhan ada buktinya. Mengasihi Tuhan ada perbuatannya. Pertama, memegang dan melakukan perintahnya. Kedua, menuruti dan menghargai perintah Tuhan. Inilah bukti kalau seorang percaya itu mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus. Heart listener, jadilah orang Kristen yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya, biar malam hari ini bahasan kita ini menjamah setiap hati kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan anaknya, dan bahkan Yesus mengorbankan dirinya, membuktikan kasih itu ada aplikasinya. Kasih itu bisa dipahami, bisa dibuktikan. Kasih itu berani bayar mahal. Tuhan memberkati saudara. Belum kita tutup program ini, mari kita berdoa. Saya Pendeta Joni Gautama mengajak kita semua berdoa. Satukan hati kita biar malam hari ini Tuhan jamah saudara. Bapa yang di surga, malam hari ini kami telah mendengarkan program ini. Kami telah mendengarkan semua pemaparan-pemaparan. Biar malam hari ini kasih Tuhan penuh di dalam hati kami, dan hati kami terus mengasihi Tuhan. Mulai hari ini kami tidak akan melepaskan firman-Mu. Kami tidak akan melepaskan Engkau. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami buka hati kami untuk kami terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, yang mengampuni dosa kami, yang menebus kami, yang membuat kami sampai kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika ada malam hari ini di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit, aku berdoa, engkau disembuhkan. Engkau yang berbeban berat, engkau diberikan kelegaan. Engkau yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan membuka jalan. Kasih Tuhan memenuhi hidupmu, keluargamu, lingkunganmu, kotamu, tempat engkau bekerja. Shalom saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.